وحبيبنا وقدوتنا المصطفى محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati dan saya muliakan, kita kembali bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pada malam ini kita masih bisa melazimi dan mengistiqamai serta mendawamkan apa yang sudah kita sepakati bersama untuk belajar bersama di dari rumah-rumah Allah yang mulia ini. Kemudian walaupun mungkin cuaca bisa dikatakan kurang bersahabat ya, karena hujan, tapi ternyata tidak menghalangi langkah kita semua, dan hujan bukan suatu halangan tapi tantangan yang harus dihadapi. Semoga nilai pahalanya lebih besar, sebab di dalam kaidah disebut al-ajr ma'a qadri masyaqqah. Pahala itu tergantung dari kadarnya kesulitan. Artinya suatu ibadah, kalau di dalam menempuh ibadah itu banyak kesulitan dan tantangannya, maka ibadah itu semakin nilainya lebih besar. Ya, ngaji, sholat jamaah dalam kondisi hujan seperti ini adalah hal yang butuh kesungguhan. Harus siap basah. Yang bawa motor siap motornya kotor, yang bawa mobilnya kotor ya. Seperti itu, udaranya pun dingin. Karena itu ini adalah suatu masyaqqah ya. Sehingga semakin besar masyaqqah di dalam melaksanakan amal ketaatan, maka semakin besar pula pahala yang Allah janjikan. Ya, karena itu ya, semakin banyak ujian dan tantangannya, hendaklah kita semakin semangat, karena Allah Ta'ala akan lebih memberi nilai pahala yang sangat besar. Nah, kita masih di pembahasan kemarin tentang akhlak seorang dai, atau bagaimana sebagai juru dakwah atau orang-orang yang ingin ya, mengajak manusia kepada kebaikan. Ini adalah tugas kita semua. Kita harus sebagai dai menyeru manusia dalam kebaikan. Fastata'tum, menurut kemampuan kita. Yang namanya dai itu tidak harus ceramah di podium, di mimbar, tidak. Dai itu maknanya orang yang mengajak ya. Mengajak ke dalam ketaatan, mengajak dalam kebaikan. Itu kita bisa lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Mengajak itu mungkin dengan mengingatkan, hari ini ada taklim, kemudian kita sharekan kepada jamaah atau grup, mengingatkan adanya taklim pada malam ini pada maghrib di Masjid Al-Falah misalkan. Itu sudah dai yang menyeru, mengajak kepada kebaikan, dan jangan meremehkan pahalanya ya. Kadang-kadang orang apa dapat pahala sih? Oh, pahalanya besar ya. Kalau orang itu kemudian datang di majelis ini karena kita yang mengingatkan tadi, karena baca apa yang kita upload tadi, maka kita dapat pahala tanpa mengurangi pahala orang yang datang di majelis ini. Rasulullah bersabda, man dalla ala khair lahu ajr ka ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, menunjukkan kan? Hanya menunjukkan kan tidak berat. Siapa menunjukkan jalan kebaikan, lahu ajr, baginya pahala. Lepas dia mau mendatangi atau tidak, seorang mengajak kepada kebaikan, lahu ajr kata Nabi, dia bagi pahala, dia dapat pahala. Ka'ajri fa'ili, seperti pahala orang yang mengamalkannya. Apabila orang diajak itu datang, dia akan dapat pahala seperti orang yang datang. Kalau satu, yang kalau datang dua, kalau tiga, kalau empat. Ya, coba bayangkan. Ini kan kadang orang meremehkan. Ya, maka kita harus punya semangat untuk menjadi dai ilallah, penyeru-penyeru di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dampak dari kebaikannya bagi orang yang kita seru dan kita sendiri. Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji, "Wa man ahsanu mimman da'a ilallah." Siapakah yang lebih baik? Siapakah yang ada yang lebih baik daripada orang-orang yang menyeru? Siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sisi pahala ya. Makanya seorang harus punya semangat menjadi dai-dai di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, syukur-syukur dia mau belajar ya, punya referensi sesuatu yang dihafal dari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi dihafalkan
maka dari situ kita bisa mendatangkan argumen dan hujjah bagi orang yang kita sampaikan seruan, itu lebih meyakinkan lagi. Kemarin sudah dikaji, pertama adalah seorang harus jujur, ya, harus ada kejujuran dalam berdakwah. Nah, jujur itu adalah pondasi untuk bisa mendapatkan suatu kebaikan, akan dibuka pintu-pintu kebaikan orang-orang yang jujur. Nabi kita mengatakan, alaikum bisidq fa inna sidq yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, kata Nabi, karena jujur itu akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Nah, maka seorang dai harus jujur bahwa dia menyeru di jalan Allah, jujur. Jangan bahasa dia menyeru kepada Allah tapi hakikatnya menyeru kepada dirinya, menyeru kepada maaf golongannya. Tidak, tapi dia menyeru ke jalan Allah. Karena dakwah itu menyeru ke jalan Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Qul ya Muhammad, katakanlah Muhammad, hadhihi sabili, ini jalanku. Nabi disuruh untuk mengatakan ini jalanku. Apa jalannya Nabi? Ad'u ila Allah, aku menyeru manusia ke jalan Allah. Ana wa man ittaba'ani, saya dan para pengikutku. Maktub kepada ad'u ila Allah ala basirah, dia berdakwah kepada Allah dengan ilmu dan keyakinan. Jadi begitu, jujur. Ya, orang yang jujur dalam berdakwah. Ya. Kemudian yang kedua, ini sudah kita kaji, saya nggak perlu banyak menjelaskan kembali. Yang kedua kemarin sudah kita kaji, alaika bisabr fi tariqi dakwah, adalah kita harus sabar di jalan dakwah, Bapak Ibu. Wali rabbika fasbir, kata Allah kepada nabinya, kepada Rabb wahai Muhammad, bersabarlah. Fasbir ala qillatil muntafi'ina bika. Pertama, Ibu Bapak, sabar dari orang yang sedikit mengambil faidah dari kita. Oh, yang mau sedikit, yang datang pengajian nggak banyak, sabar. Nah, jangan kalau yang datang banyak berapi-api sampai keluar asapnya, saking semangat. Tapi kalau datang sedikit, males-malesan, loyo, nggak ada semangat. Nah, ini bahaya. Ya, tetap semangat walaupun yang datang 2, 3. Kita ajarkan ilmu dengan semangat, nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan. Sabar untuk, ya, sedikit yang mengambil manfaat dari apa yang kita sampaikan, sedikit yang mau mengikuti apa yang kita ajak tadi. Sabar. Wasbir ala kalami mukhalifina lak. Sabar terhadap ucapan-ucapan, isu-isu, gosip-gosip orang-orang yang menyelisih kita. Sabar. Maaf, jangan jadi dai baperan. Wah, repot nanti. Dikit-dikit dimasukkan hati. Nah, besok nggak ngisi lagi, ngapa, sakit hati saya, kemarin saya ngisi di sana dikatakan begini, dikatakan begitu. Wah, dai kalau baperan nggak usah jadi dai saja. Ya. Harus siap menghadapi ucapan-ucapan yang fals, yang miring-miring, harus siap. Selagi kita dibenci bukan karena akhlak, ya. Nah, jangan sampai kita dibenci karena akhlak, karena Nabi itu tidak pernah dibenci karena akhlak. Nabi dibenci karena Nabi menyampaikan tauhid, Nabi mengajak kepada la ilaha illallah, Nabi mengajak meninggalkan syirik, meninggalkan berhala-berhala, gitu, dibenci. Tapi jangan sampai kita dibenci manusia karena akhlak kita yang nggak baik. Kalau itu bukan sunnah itu. Makanya kalau kita menyuruh kepada jalan sunnah, jalan kebaikan, jalan Islam, tauhid, ada orang yang isi kita mengucapkan kata-kata yang tidak enak, nah kita nggak boleh baperan. Nabi Muhammad dikatakan majnun, gila, sahir, tukang sihir, ya, kahin, dukun, bayangkan. Dijuluki dengan julukan-julukan yang sangat tidak baik. Kadhib, pendusta, orang yang suka memecah belah umat. Bayangkan. Ini dijulukan kepada Nabi, tapi nggak ngaruh sama sekali. Semakin dijuluki, semakin dituduh, semakin terkenal beliau, ya kan? Apakah dengan tuduhan-tuduhan Muhammad pendusta, Muhammad tukang sihir, kemudian Islam mulai meredup? Tidak, malah semakin banyak orang masuk Islam, ya kan? Ya. Dan itulah salah satu cara Allah, kalau Allah ingin membuat suatu kebaikan semakin tersebar luas, justru akan didatangkan orang-orang yang rusak lisannya, orang-orang yang hasad. Ya, semakin begitu kan. Seorang penyair berkata, ya, idza aradallahu
nasra fadilati tuyat atahalaha lisana hasudi. Apabila Allah itu menginginkan kebaikan seseorang itu semakin tersebar luas, maka Allah akan datangkan lisan-lisan yang hasad tadi. Iya, dituduh, oh begini, itu loh aliran radikal, itu keras, itu begini, dituduh dengan macam-macam. Semakin tuduh orang malah semakin penasaran. Apa iya toh? Ternyata tidak, katanya orangnya keras, ternyata biasa saja. Katanya tidak mau selawatan, dia sering mengajak kita kepada selawat. Katanya anti tahilan, dia sering baca la ilaha illallah. Katanya anti apa? Ziarah kubur, melarang ziarah kubur. Kita anjurkan ziarah kubur. Ternyata itu tuduhan-tuduhan, sehingga tidak memberi efek sedikit pun. Malah justru dengan datangnya orang-orang yang rusak tadi, dia semakin terkenal, Islam semakin tersebar. Sebagaimana Rasulullah SAW dijuluki dengan julukan-julukan yang tidak baik, tapi Nabi tetap mulia. Ya, wa rafa'na laka dzikrak, ya, ayatnya hafal semua. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat ya penyebutanmu ya Muhammad. Iya kan, sampai hari ini mana yang nyanyi Nabi, yang suka nyanyi Nabi, kemana nama-nama mereka? Nabi kita masih disebut setiap adzan 5 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 5 kali, diulang 2 kali. Ya, ketika baca selawat disebut Nabi Muhammad namanya. Ya, nama-nama beliau disebut terus. Ya, diangkat oleh Allah nama beliau. Syahadatain, kita enggak akan diterima Islam kita kalau enggak mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya kan? Nama beliau diangkat oleh Allah sampai yaumul kiamah. Ya, maka harus sabar. Ya. Dituduh apapun ya. Sering saya dulu mengalami masa-masa itu, ya, dijuluki katanya kalau saya lewat waktu itu ya, ini anak Nabi Muhammad lewat, saya gitu kan. Katanya kalau saya lewat itu dulu, tapi sekarang sudah enggak. Dulu awal-awal ya. Kalau ada yang mengatakan sing duwi swarga lewat gitu. Yang di swarga katanya gitu. Karena sok komperse, sok semuci gitu ya. Sing paling bener dhewe itu biasa, warak sudah. Ya, kalau itu diikuti, dibaperi, kita nggak jadi dai nanti. Nangis terus kan. Kalau baperan suka nangis nanti dainya. Ya maaf bahasa Jawa ini setan dablek mawon lah sebenarnya. Ya, nanti akan hilang sendiri setelah kenal kita. Ya, setelah kenal kita, oh ternyata tidak yang sebagaimana dituduhkan. Ya, sama Abdullah ibn Salam, Yahudi ini Pak, tokoh Yahudi, pendekarnya Yahudi. Ketika mendengar desa-desus Nabi Muhammad mau ke Madinah, ini dia tinggal di Madinah, ini si tokoh Yahudi Abdullah ibn Salam ini. Penasaran mau lihat Muhammad ini, pendusta ini yang katanya pendusta, ya suka dusta dan berbagai macam julukan-julukan buruk. Begitu dengar Nabi ke Madinah, langsung dia mendatangi, ingin melihat wajah Muhammad dari dekat. Tapi karena dia tokoh kan, ya gengsi kan, dia nyelinap-linap di tubuh-tubuh manusia sampai bisa melihat wajah Nabi dari dekat. Begitu melihat wajah Nabi Muhammad, Abdullah bin Salam ini bukan wajah-wajah pendusta ini. Wajah Nabi Muhammad itu tidak ada wajah-wajah pendusta. Ini orang Yahudi loh Pak, benci sama Nabi Muhammad. Tapi begitu melihat wajah Nabi Muhammad, gak ada pada wajah beliau itu tanda-tanda dia itu pendusta. Apalagi setelah beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia. Dengar Abdullah bin Salam itu sabda beliau, it'amu ta'am, berilah makanan-makanan, wafsus salam, sebarkanlah salam, ya, wasilu arham, sambung silaturahim, wasalul lail wa nasuniyam, salalah malam dikala manusia tidur, tadkhulu jannata rabbiya bisalam, niscaya kalian akan masuk surga Tuhan kalian dalam keadaan selamat. Begitu mendengar Nabi katakan demikian, Abdullah bin Salam tergedor hatinya, bukan terketuk Pak, tergedor hatinya. Dan dengan sebab itulah beliau dapat hidayah masuk Islam. Dan hadis tadi yang meriwayatkan Abdullah bin Salam al-Yahudi, setelah melihat wajah Nabi Muhammad dan akhlaknya, ternyata tidak sebagaimana yang dituduhkan. Ya, nah inilah makanya seorang dai tidak boleh baperan. Yang penting kita tampilkan akhlak yang mulia, perilaku yang mulia, santun sama orang tua, menghormati orang tua.
Tegur sapa dengan tetangga-tetangga, mau dia benci, mau dia murka, kita sebagai tetangga kita berbuat baik kepada mereka. Insya Allah orang itu akan dapat hidayah tanpa kita dakwai. Karena itu kata Umar ibn Abdul Aziz ketika beliau sedang khalifah, dia berkata, ya, ud'un nas wa antum samitun. Serulah manusia sementara kau diam. Maka orang-orang bingung, disuruh menyuruh manusia tapi suruh diam. Bagaimana ini ya Amirul Mukminin? Anda suruh kami menyuruh manusia tapi kami suruh diam. Kata beliau, ahsanul khuluq, tampilkan akhlak yang baik. Kau tidak usah dakwah, kau tampilkan akhlak yang islami, jujur dalam berucap, jujur dalam berbuat, sopan sama orang tua tadi. Tampilkan akhlak yang bagus. Dengan akhlakmu itu sudah mendakwai manusia. Betapa banyak orang itu dapat hidayah karena melihat akhlak seseorang. Ya, ada seorang kafir, dia itu dapat hidayah karena melihat akhlak anak buahnya. Dia punya anak buah orang muslim, di atasannya dia bosnya. Dia punya anak buah seorang muslim. Orang muslim ini rajin sekali, kerjanya bagus, amanah, ya, rajin sholat. Dilihat oleh bosnya yang kafir itu, akhlaknya, kalau dikasih tugas-tugas dia amanah, masuk tepat waktu, pulang tepat waktu, tidak korupsi waktu. Dilihat bagaimana keindahan akhlak seorang muslim itu dengan hidayah dari Allah dan taufiknya dapat hidayah. Tidak didakwai sama sekali, hanya melihat akhlaknya, bawahannya yang begitu indah di dalam menunaikan tugas-tugas yang dibawa asuhannya. Akhlak luar biasa. Nah, banyak juga orang tua jadi baik karena melihat akhlak anak-anaknya. Pernah saya cerita ya, dulu ada anak TK di TK Al-Madinah, disekolahkan TK Al-Madinah. Ini orang umum, orang biasa, disekolahkan di TK Al-Madinah. Ya, ibundanya itu orang umum, orang biasa. Nah, ibundanya ini, mama suka nonton film India. Tahu film India? Joget-joget kayak keong nih, orang film India tahu ya, ibu-ibu ya. Nah, ibunya itu senang lihat film India. Nah, setelah anaknya sekolah di situ, TK itu anak TK. Begitu melihat anaknya negur, bahwa itu tidak baik mah, itu dosa mah, gitu-gitu. Anak-anak TK, mamanya nggak marah, justru mamanya terharu. Ternyata dia dapat hidayah dari anaknya yang menasihati orang tuanya, nggak boleh lihat itu mah, itu tidak baik. Anaknya masih TK, ya, akhlak itu luar biasa. Makanya kalau nggak bisa mendakwai manusia dengan kata-kata, tampilkanlah akhlak islami. Ya, tadi sama tetangga tegur sapa, kalau orang tua ya tegur Pak, mari Pak, permisi, assalamualaikum. Kalau seorang muslim murah senyum, ya, jangan orang Islam itu mahal senyumnya, ya. Nabi kita mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau talqa akhaka biwajhin taliqin. Kata Nabi, kau jangan meremehkan kebaikan walaupun kau hanya berwajah wanis ketika kau bertemu dengan saudaramu. Lihat, kau jangan meremehkan kebaikan. Berwajah familiar kalau ketemu dengan saudara kita. Ya, syukur-syukur dengan salaman dan jabatan tangan. Ya, ketemu saudaranya di pasar, jabatan tangan, saling tanya kabar. Rasulullah mengatakan innal muslimaini yaltaqiyani wa tasaffahani ghufira lahuma qabla ayatafarraqa. Sungguh ada dua orang muslim atau dua orang muslimah, keduanya saling bertemu, keduanya saling berjabatan tangan, maka Allah akan gugurkan dosa keduanya hingga mereka berpisah. Ya, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang muslim atau muslimah ketemu di jalan atau di pasar, keduanya saling berjabatan tangan, maka Allah akan gugurkan dosa keduanya hatta yatafarraqa, sampai dilepas tangannya. Ya, makanya kalau salaman sing suwi, ya, biar kalau perlu ngobrol sambil masih salaman. Pipun kabari sakniki teng pundi, anake pira, bojone tambah rung. Ampun niku. Itu intermezzo ya. Ya, tanya-tanya. Nah, sambil masih pegang tangannya. Ben tadi apa? Ben gugur dosanya terus. Ya. Sebab Nabi katakan hatta yatafarraqa, hingga dia lepas. Makanya Nabi SAW itu kalau berjabatan tangan beliau nggak pernah memulai melepas dulu. Baru sahabatnya yang melepas baru beliau lepas. Iya. Jadi begitu. Tampilkan akhlak yang baik,
Kalau kita nggak menyuruh dengan lisan, akhlak-akhlak yang baik itu akan mendakwahi manusia. Ya, maaf, syukur, apalagi kita sebagai pengurus masjid ya, adalah kita memberikan contoh kepada masyarakat akhlak-akhlak yang baik. Ya, jangan justru menjadi takmir masjid tapi justru menampilkan akhlak-akhlak yang tidak baik. Wah, nanti malah jadi contoh. Oh, tuh takmir masjid akhlaknya seperti itu. Takmir masjid kalau ngomong suka ngapusi, ya naudzubillah ya, akan jadi contoh keburukan nanti. Iya. Kemudian yang ketiga, annasu yuriduna ibtisamataka wa kalamaka thayyiba ma'rifqi fi ta'amuli. Seorang dai, manusia itu butuh senyumanmu dan ucapan-ucapanmu yang baik, diiringi dengan kelemah lembutan di dalam bermuamalah. Lihat, ini dai. Ya, manusia butuh apa? Apa itu? Senyumanmu, wajah familiarmu, dan butuh ucapan-ucapan yang baik. Dan diiringi dengan rifq, lemah lembut, ya, sopan santun ya, di dalam bermuamalah kepada manusia. Itu. Lihat, Rasulullah SAW itu disebut dalam Al-Quran, Allah katakan, fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta fadhan ghalidan qalbi lan fadhu min khailik. Wahai Muhammad, karena sebab rahmat Allah lah kau bisa berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kau kasar dan keras hatimu, niscaya mereka akan lari dari kamu. Lihat, kalau Nabi kasar cara dakwahnya, manusia akan lari. Makanya Allah katakan, fabima, karena sebab rahmat Allah Muhammad, kau bisa berlaku lemah lembut kepada mereka. Walau kunta fadhan ghalidan qalbi, kalau kau kasar dan keras hatimu, dan fadhu min khalik, sungguh mereka akan lari dari kamu. Gak laku dari dakwahmu kalau caramu berdakwah dengan kata-kata yang kasar, arogan, misalkan begitu ya. Iya, lihat, kalian, kita harus menampilkan akhlak-akhlak yang seperti tadi ya. Nah, ucapan-ucapan yang baik penuh dengan doa-doa, barakallahu fikum, jazakallahu khair, dan ucapan-ucapan yang baik, dan juga diiringi dengan kelemah lembutan. Karena apa? Suatu itu akan jadi indah kalau ada padanya lemah lembut ya. Inna rifqa la yakunu fi syai'in ila zana wa la yanza'u min syai'in ila sana. Nabi kita pernah berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa, innar rifqa la yakunu fi syai'in ila zana wa la yanza'u min syai'in ila sana. Wahai Aisyah, Allah itu maha lembut, Allah cinta kelemah lembutan. Tidaklah sesuatu urusan, kalau urusan itu ada padanya lemah lembut, akan jadi indah urusan itu ya Aisyah. Dan jika suatu urusan atau perkara yang ada cuma kekerasan dan kekasaran, maka yang nampaknya lagi jelekan beraka. Nah, ini seorang dai ya, penyuruh-penyuruh kebaikan harus tadi selalu berpenampilan yang familiar ya. Ibu-ibu juga begitu ya, ibu-ibu yang rajin ke masjid, yang rajin pengajian, dakwahi ibu-ibu yang lain ya, yang ibu-ibu yang masih belum suka ngaji ya, yang masih suka ngerumpi ya, jangan malah dirasani, didekati, diajak ngaji ya. Jangan dirasani malah nanti kita ikut dosa. Diajak ngaji ya, kalau perlu berkorban, bu ayo ngaji bareng, ngaji tak bakso nih gratis, kenapa ya. Itu orang itu, makanan itu melembutkan hati Pak. Kira-kira kalau kita di traktir sate seneng gak? Masih seneng kan? Besok lagi ya, sate lagi, oke. Besok lagi apa, mintanya apa, makan mana yang kau sukai, gratis sudah, aku bayari terus. Senang orang itu ya. Makanya makanan itu dalam Islam sangat disyariatkan ya. Rasulullah tadi katakan apa? It'amu ta'am, beri makanan-makanan kan. Ma wudi'a ta'amun illa wada'allahu fihi barakah, kata Nabi. Tidaklah makanan yang kau hidangkan, makanan yang kau berikan, kecuali akan menjadi berkah bagi orang yang diberi dan berkah bagi yang memberi ya. Itu makanan ya. Allah memuji dalam Al-Quran, wa yuta'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura.
Mereka orang-orang yang memberikan makanan-makanan ala khubi, yang mereka juga senang, yang juga hasrat. Bukan makan makanan sisa kemarin sore, sisa 3 hari yang lalu, saya sudah hampir basi. Kalau kasih kayak roti saya wis 3 dino ndang ditokne dikekne keslak mambu. Kene tanggone ngono. Bukan begitu yang dikasihkan. Sudah mau basi dikasihkan, bukan. Kata Allah apa? Ala khubihi, yang mereka berikan dia sangat hasrat juga senang kepada orang-orang fakir, anak-anak yatim. Dan lebih hebat lagi kata Allah, di dalam memberikan makanan-makanan itu mereka tidak mengharapkan balas jasa, bahkan boten butuh ucapan matur nuwun. Innama nut'imukum liwajhillah, yang mereka inginkan dari makanan yang mereka berikan hanya wajah Allah, ikhlas. Ini tuh orang hebat, dipuji dalam Al-Quran. Kalau Bapak Ibu ingin dipuji Allah, wa yut'imuna ta'ama ala khubihi, sukalah memberi makanan-makanan yang kita juga cintai. Iya. Nah, juga bisa menyebabkan ahli surga, antaranya adalah it'amu ta'am, memberi makan. Datang kepada Nabi seorang sahabat, dia mengeluhkan tentang hatinya enggak bahagia. Hati saya tidak bahagia ya Rasulullah, padahal sudah beribadah, tapi kok enggak bahagia. Apa jawab Nabi? It'amu ta'am, kau beri makan, kau sedekah makanan-makanan. Wamsah raksal yatim, dan engkau usap kepala anak yatim, itu kau santuni anak yatim. Dua cuma beri makanan, kau usap anak yatim, kau santuni anak yatim, kau akan bahagia. Dari sini menunjukkan suatu dalil Bapak Ibu, ketika kita membuat orang lain bahagia, kita kenyangkan orang yang kelaparan, kita beri makan orang yang susah, kita santuni anak yatim, kita santuni orang-orang fakir, kita telah membuat mereka bahagia kan Pak? Nah kalau kita telah membuat orang lain bahagia, ya tunggu saja Allah pasti akan berikan kita kebahagiaan. Itu kuncinya, itu kata kuncinya. Kenapa banyak orang kaya nggak bahagia? Oh, dia nggak mau berbahagia Pak. Inginnya yang kaya dia sendiri, inginnya yang bisa makan enak dia sendiri. Jangan harap dia akan bahagia dengan itu. Kalau kau ingin bahagia, buat orang lain bahagia. Kalau orang kaya yang nggak bahagia itu orang yang nggak mau berbagi. Enak saja kita cari kerja siang malam, banting keringat peras tulang. Sekarang dibanting keringatnya dan diperas tulangnya saking ngoyone, tiba-tiba suruh sedekah, suruh kasih makan, enak saja ente nggak mau kerja, kita kerja. Dikira dengan dia bakhil itu dia bahagia, kadzab, dusta Pak. Lihatlah surah Al-Mudatsir. Ma salakakum fis saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Ya kan? Kenapa Anda masuk neraka sakor? Oh, kami dulu enggak sholat. Enggak sholat sudah jelas, ngaku Islam enggak sholat. Kami dulu tidak suka memberikan makanan kepada orang fakir. Nih, kedua ini sebabnya apa? Bakhil, medit, pelit. Kenapa masuk neraka sakor? Kami dulu tidak suka memberi makanan kepada orang fakir. Nih, dia lebih suka basi dan busuk nasinya dan makanannya di kulkas daripada dia kasih ke anak-anak atau orang-orang fakir. Dikira dia dengan bakhil itu bahagia, enggak akan bahagia dengan kebakilan Pak. Justru dengan dermawan kita akan bahagia. Ya, justru kita suka memberi itu bahagia. Jadilah orang yang suka memberi Pak. Memberi apa? Ya apa saja yang kita bisa beri. Yang punya nasihat, beri nasihat. Yang diminta waktunya, beri waktu. Tenaganya, beri tenaganya. Yang punya harta, beri hartanya. Pasti bahagia. Makanya orang yang paling bahagia itu Nabi kita yang mulia, karena beliau itu orang yang suka berbagi. Ya, ketika beliau pernah suatu saat ketakutan yang luar biasa, hingga beliau pulang dalam kondisi gemetar tubuhnya sambil berkata, ini khasyitu ala nafsi yamiluni zamiluni, wahai istriku, sungguh sangat aku ketakutan, tolong selimuti aku lah, tolong selimuti aku. Maka Nabi Khadijah langsung menyelimuti suaminya yang ketakutan. Setelah agak begitu reda, Khadijah membuat suaminya agar bisa tenang. Apa kata Khadijah? Ini ibu-ibu, panjenengan contoh.
Kalau suatu saat suami ibu sedang panik, sedang kacau pikirannya, jangan nambahi kacau, ya. Jangan nambahi kacau, tapi ditenangkan. Itu istri yang baik. Walang suaminya takut, kok awakku ora penak, kek kena jin, Pak. Oh, mah diweden-wedeni. Mbek, Pak, koncoku ngono terus mati, Pak. Wah, tambah statement. Piye ya, ditenangkan dulu ya. Masakkan air panas, mungkin disuruh mandi pakai air panas. Setelah air panas disiapkan teh manis ya. Masya Allah. Setelah sudah agak tenang ditanya ada apa-apa. Itu istri yang baik. Ya, jangan diberondong dengan pertanyaan-pertanyaan. Lihat Khadijah, ketika suaminya selimuti aku, langsung taat diselimuti. Enggak tanya-tanya kau dari mana, kenapa kau bisa begitu, bagaimana ceritanya. Nah, itu namanya berondong-berondong pertanyaan. Itu enggak adab yang baik. Ya, taati dulu selimuti. Setelah itu kata Khadijah apa? Kalla wallahi la yuhzikallahu abadan innaka la tasilu rahim wa tasdiqul hadis wa tahmilu kalla wa taksibul magdum wa taqribul dhaib wa tu'inu ala nawaibil haq. Di dalam kitab Sahih Bukhari di awal kitab Wahyu, Khadijah mengatakan, kala demi Allah, Allah sekali-kali tidak akan menyengsarakan engkau selama-lamanya wahai suamiku, karena engkau itu orang yang suka menyambung silaturahim. Kau itu kalau bicara selalu jujur, kau suka membantu orang-orang yang tidak punya, kau bekerja, sebagian hasil kerjaanmu kau sumbangkan kepada orang yang fakir, engkau muliakan para tamu-tamumu, dan engkau orang yang suka menolong orang-orang yang kena musibah. Lihat, apa hujah Khadijah? Meyakinkan dengan keselamatan, karena Nabi itu punya akhlak seperti tadi, suka nolong orang, suka bantu orang, maka tidak akan celaka. Allahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan senantiasa menolong hamba selagi hamba suka menolong saudaranya. Ya. Makanya Nabi pernah berkata, la amsi ma'akhi fi hajatin ahaba ilayya min an a'takifa fi hadal masjidi syahra. Sungguh aku berjalan mengiringi saudaraku membantu hajah dan keperluannya, itu lebih aku cintai daripada aku itikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Itikaf di Masjid Nabawi, jangan ditanya pahalanya. Seolah-olah Nabi lebih suka apa? Membantu saudaranya dalam menunaikan hajah dan keperluannya. Ya, maka lihat ya, adalah seorang dai, seorang penyeru-penyeru kebaikan, adalah dia selalu berkalam yang baik, penuh dengan kelemah lembutan, dan berparas atau berwajah yang familiar di dalam bermuamalah kepada manusia. Selanjutnya, seorang dai adalah al-hikmatu min a'dhami simati da'iyah. Hikmah merupakan ya, parameter atau sifat yang harus melekat pada seorang dai. Dia harus punya hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, kata Allah. Seluruh manusia ke jalan Tuhan wahai Muhammad bil hikmah, dengan hikmah. Apa makna hikmah? Hikmah adalah ittikhadu mawaqifi munasibi fi kulli ma tawajjuhu min mawaqifa al masail. Yang namanya hikmah adalah engkau mengambil sikap yang sesuai, yang pas. Jadi hikmah itu kau mengambil sikap yang pas dalam menghadapi persoalan. Oh, ini hikmahnya begini. Oh, saya ini sedang menghadapi orang tua. Ada orang tua sudah tua, sholatnya salah. Ya, sujudnya keliru misalnya. Itu, ini bapak sudah usia 60 tahun, sujudnya salah. Kalau saya biarkan kasihan, bisa-bisa sholatnya tidak diterima sama Allah ya. Kalau saya tegur, saya harus pakai tegur dengan cara yang hikmah. Ya, maka tegurlah dengan cara yang baik. Setelah selesai mungkin didekati, assalamualaikum Pak, yang sering kenal tepakangan Bapak sinten ya, tinggal teng pundi Pak, misalkan dia nggak kenal ini. Kemudian disebutkan tadi, maaf Pak, ngapunten sangat, tadi saya lihat Bapak ketika sujud niko wonten kesalahan, mestenipun tangan niku ampun nempel nggih Pak, tapi dipun angkat, ya, dipun angkat, ampun nempel tanganipun. Nah, kalau khawatir mungkin sakit dadosaken salat bapak mboten pun tampi Allah. Amargi Nabi sampun ngendika, innar rajul la yusallina sitina sana la yaqbalullah salatah. Ada seorang laki-laki selama 60 tahun dia salat, satu pun enggak ada yang diterima oleh Allah. Kasihan kan 60 tahun.
Kemudian Nabi menjelaskan sebabnya, la'allahu yutimu ruku', bisa jadi selama 60 tahun sholatnya nggak terima, ketika rukuknya bagus tapi giliran sujud nggak bagus, atau sebaliknya. Sementara rukuk dan sujud itu rukun sholat, satu rukun sholat ditinggalkan menjadikan sholatnya tidak diterima dan tidak sah. Nah, bapak tua ini selama 60 tahun tidak pernah beres sujud dan rukuknya. Nah itu ya, dia harus cari ya hikmah. Oh, dia mau menasihati orang tua pakai bahasa yang bagus, menasihati tapi tidak berkesan menggurui, gitu kan. Jangan sholatmu ora cetok salah, ora ditampa sama Allah, percuma kowe salat ngono mbah. Sujude ora ngono kuwi, sujude kaya asu misalnya, naudzubillah kayak anjing gitu. Ya, jenengan langsung dikepruk mungkin sama Pak. Nah, cara nasihati orang seperti itu, mana hikmahnya? Ya, ini enggak seperti ini, siapa yang mau dinasihati orang seperti ini? Ya, orang tidak akan bisa menerima, malah dia marah ya. Nah, maka tadi ini enggak hikmah ya. Oh, dia mau bicara sama anak kecil, bagaimana cara bicara sama anak kecil ya. Nabi ajari semua itu. Ya, suami nasihati istri, istri mengingatkan suami ya dengan hikmah, dengan pas ya, itu namanya hikmah. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, seluruh manusia di jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah. Seorang dai harus punya karakter hikmah, dia menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, yang selanjutnya, ud'u linasi bi taufiqi wa la tad'u alaihim. Seorang dai adalah banyak-banyak mendoakan hidayah, taufik kepada manusia. Jangan suka-suka dikit-dikit doakan kejelekan. Ya. Latahnya itu latah nggak baik. Seorang dai harus punya latah yang bagus. Barakallahu fikum, masya Allah, semoga Allah berikan kau hidayah, semoga Allah berikan kau taufik, Allah jaga kamu. Selalu banyak ucapan-ucapan yang selalu doa-doa kebaikan, baik dalam verbalnya atau tulisan ketika dia WhatsApp atau SMS orang dia, barakallahu fikum, semoga Allah melindungi kamu dan saudara-saudaramu dan keluargamu selalu dalam keadaan sehat, dijaga oleh Allah, dan begitu banyak doa-doa kebaikan kepada siapapun. Jangan suka dikit-dikit doa kejelekan, walaupun diperbolehkan kalau dibutuhkan, tapi seorang adalah membiasakan doa kebaikan, apalagi kepada anak-anaknya dan istrinya. Itu kadang-kadang latah yang nggak baik ya, anaknya agak nakal dikit, sini kamu beling ya, dipanggilin beling anaknya, kamu sini beling, kamu sudah dibilangi sama abi jangan begini, dipanggilnya dengan panggilan-panggilan buruk, maka itu jadi doa baginya ya. Jadi memanggil dengan panggilan buruk itu doa. Kenapa dia nggak panggil wahai soleh sini kau, walaupun dia marah, manggilnya tetap soleh, wahai solehku sini ya. Walaupun dia dalam kondisi malah dipanggil dengan doa-doa, wahai soleh sini, wahai anak yang soleh sini kau. Dia mau marah tapi panggilannya tetap wahai anak yang soleh. Ini doa orang tua. Sebab kalau dia doa kejelekan terkabul. Mungkin bapak ibu ingat kisahnya Juret ya, seorang ahli ibadah dari Bani Israel. Juret ini ahli ibadah, anak muda yang ahli ibadah, siang malam pagi sore itu kerjanya cuma ibadah. Satu saat ibunya datang ke rumah ibadahnya, dia punya rumah ibadah khusus. Dipanggil, ya Juret, ibunya. Juret ngerti ibunya memanggil, tapi dia sedang ibadah. Kata Juret dalam hatinya, ya Allah, ibuku memanggilku, aku dalam keadaan ibadah, aku penuhi panggilan ibundaku atau aku lanjutkan ibadahku. Akhirnya Juret memilih apa? Lebih memilih melanjutkan ibadahnya dan tidak menjawab panggilan ibundanya. Paginya lagi diulangi lagi ibunya ke rumah ibadahnya, dan sama enggak dihiraukan ibadah. Juret masih sibuk dengan ibadahnya. Itu terjadi sampai 3 kali. Akhirnya yang ketiga kali ibunya murka, ibunya marah, berkatalah dengan kata-kata yang enggak baik, ya Allah, karena merasa dia enggak diabaikan panggilannya, ya Allah, jangan kau matikan Juret sampai dia melihat wajah pelacur. Doa ibunya ini, ya Allah, jangan kau matikan Juret sampai dia melihat wajah pelacur. Ini kan doa yang enggak baik, tapi terkabul. Ringkas kisah, datanglah pelacur menemui Juret di kandang, di tempat ibadahnya, dan mengajak zina, merayu dan mengajak zina Juret. Tapi karena Juret ini ahli ibadah, dia tidak mengiyakan atau memenuhi panggilan zinanya si pelacur tadi. Karena si pelacur merasa tidak digubris ya sama si Juret, maka sakit hati, bikinlah dia makar nih pelacur ini. Nah, ini pelatihan ibu-ibu ya. Jadi perempuan itu kalau udah jahat ngeri ya, mak-mak itu kalau udah jahat ngeri, dia bikin makar karena merasa tidak dipenuhi ajakan zinanya. Dia zina dengan penggembala dia zina dengan penggembala, ini makarnya dia sampai hamil, sampai punya anak. Nah, begitu bayinya sudah lahir, ini kesempatan fitnah Juret, datang lagi
menemui kampung-kampungnya penduduknya, "Woi, penduduk sini ya, wahai yang pengagum Juret, ini Juret orang yang kau lulukan sebagai ibadah telah zina kepada saya. Ini anak ini bukti hasil perzinahan saya dengan Juret." Makanya lihat kejamnya ya, perempuan kalau udah jahat itu kejam. Makanya kalau ada ibu-ibu yang sekarang nakal-nakal, nggak usah kaget, sudah ada contohnya, mak-mak yang nakal-nakal dahulu. Akhirnya apa? Orang-orang kampung marah, tempat ibadah diratakan dengan tanah. Bahkan Juret mau dihajar sama massa. Tapi Juret kata, "Emah, tanggal tahan. Ada apa ini? Kau telah berzina dengan perempuan ini. Apa buktinya? Anak bayi ini buktinya hasil perzinaanmu dengan dia." Juret nggak punya bukti kan? Sebentar, dia ibadah lagi kepada Allah, bermunajat kepada Allah, minta pertolongan Allah agar diberikan hidayah. Allah akhirnya beri karomah. Kemudian dia datangi bayi yang masih merah itu, ditekan perutnya sambil mengatakan, "Ya gulam, man abuka." Ini bayi loh, kali bayi masih merah ya. Dia ngomong sama Juret, "Wahai anak, bayi, siapa bapakmu?" Cuma ini buktinya yang bisa menguatkan Juret kan. Bayi itu bisa ngomong, "Bapak ibu, itu bapak saya si penggembala kambing." Setelah itu nggak bisa ngomong lagi. Jelas ya, Juret memang selamat. Tapi bagaimanapun Juret sudah melihat wajah pelacur. Itulah doa ibunya tadi. Jangan kau matikan Juret sebelum dia melihat wajah pelacur. Akhirnya dia punya kasus dengan pelacur. Itulah doa ibu. Makanya semarah apapun, sedongkol apapun, jangan keluar kata-kata yang buruk untuk anak kita. Walaupun marah, kalau bisa tetap kata-katanya baik. Sudah ada ya. Sampai sini dulu Pak ya. Masih ada sekitar 7 poin. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.